Taruh Quran di sini, Be. Sekaligus mubahalah. Ambil Quran. Ada Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Antum ambil Quran. Bohong. Ya. Semua bohong. Keluarga Habib Husirwanti nggak ngerti anak. Semua keluarga Al-Bahar tidak tahu siapa anak punya abah. Video. Mana ada cerita? Di sana, di Cikakak. Jujur. Ya, antum. Anda enggak pernah ketemu sama antum. Antum pegang Quran. Ayo, wallahil azim. Sama, wallahil azim. Habib Hashim akan ada jadi saksi. Panggil Hashim. Ayo Hashim panggil. Antum lagi tulis-tulis. Sumpah dulu. Iya, demi Allah, Be. Demi Allah ya Rasulullah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini, Allah tidak akan pernah selamat di akhirat. Amin, amin. 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 Benar dulu. Salah. Udah, boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga bentar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Ayo, bismillah. Iya, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Robito ngomong apa tentang anak nggak ada masalah, Bu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syekhon itu harus mencatat. Habib salam Makassar, Waalaikumsalam. Bar lagi sedih, bentar lagi masuk bui. Oh ya. Kalau anak masuk bui karena kebenaran, itu tempat istirahatnya anak tuh. Karena kalau di luar anak sibuk dengan urusan-urusan dunia, terus sibuk dengan urusan dakwah, urusan umat. Tapi kalau andaikan anak masuk ke dalam penjara karena menyampaikan kebenaran, maka bagi anak penjara itu tempat istirahat. Yang dimana di dalam penjara itu anak punya waktu lebih banyak dengan anak punya Tuhan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Jadi hati-hati, jangan pasrahkan negeri ini kepada para habaib. Para habaib itu orang-orang yang datang kepada Indonesia itu pada abad 18-19, dibawa oleh kapal Belanda, proyeknya Belanda, ngerti nggak? Jadi hati-hati gitu. Nah mereka itu pengkhianat gitu. Ya masa memberi fatwa dilarang memberontak kepada Belanda? Yaitu kalau tidak pribumi kayak gitu, karena dia tidak merasa memiliki. Karena sebelum itu kan ada perang Diponegoro, ada macam-macam, di mana para didikan Wali Songo ini memberontak kepada Belanda. Para didikan Wali Songo dan anak buahnya, Wali Songo yang zuriahnya sampai kepada Rasul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, sedang giat-giatnya memerdekakan bangsa ini. Jadi kalau itu para kadrun KW pribumi yang goblok gitu, percaya aja lu sama habaib itu. Ayat didinya enggak? Antum mengatakan bahwa anak adalah berbau Syiah. Antum cerita sendiri. Siapa? Antum punya abah, antum punya kakek, antum punya keluarga, dan antum cerita. Antum cerita Mana ada cerita? di sana, di Cikakak. Jujur. Ya, antum. Anda enggak pernah ketemu sama antum. Antum pegang Quran. Ayo, wallahil azim. Sama, wallahil azim. Habib Hashim akan ada jadi saksi. Panggil Hashim. Kita surat tanah yang betul-betul menunjukkan antum bergelar zaman dulu. Di tanah ada semua dikasih. Iya. Terus masa sekarang begini. Kita ngomong. Enggak dulu. Tenang dulu. Jangan nyerobos. Kita ngomong mestinya, Be. Antum matiin rokok, taruh Quran di sini, Be. Sekaligus mubahalah. Ambil Quran. Ada Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Antum ambil Quran. Antum matiin rokok dulu. Mati Quran. Ambil Quran.
Di mana antum berani memutuskan nasab orang, bisa tanggung jawab di akhirat. Quran. Dan juga kalau antum berani mengaku-ngaku Oh, siap, Beb. Siap. Sekarang begini, Beb. Besok Senin. Senin. Ayo kita ke maktab. Boleh. Kita ke maktab. Boleh. Anak mau Enggak, ikut. saya mau ikut. Nah, bismillah. Kalau begitu Haji. Haji. Pegang Quran dulu, Beb. Mana Quran? Ada di Quran. Ini kurang. Jadi video-video dari keluarga Al-Bahar itu bohong semua. Bohong. Ya. Semua bohong. Keluarga Habib Busirwanti nggak ngerti anak. Semua keluarga Al-Bahar tidak tahu siapa anak punya abah. Video. Antum rekam. Iya. Dan antum mengatakan di waktu telepon sama Haji Karim, mana Haji Karim? Anak ayah didinya enggak? Iya. Antum mengatakan bahwa anak adalah berbau Syiah. Antum cerita sendiri. Siapa? Antum punya abah, antum punya kakek, antum punya keluarga, dan antum Haji. cerita. Antum cerita Di mana ayah Habib cerita? di Di sana di Cikakak. Di Jur. Cikakak? Ya, antum Anak enggak pernah ketemu sama antum. Antum Cikakak. pegang Anak Quran, ketemu. pegang Ayo, Quran. wallahil azim. sama wallahil azim Habib Hashim akan ada jadi saksi. Panggil Haji saksi. panggil. Ayo Haji panggil. Antum lagi tulis-tulis. Sumpah Iya, dulu. Sumpah dulu. Iya, demi Allah, Beb. Demi Allah ya Demi Allah. Demi Keluar Rasulullah. daripada majelis ini, Allah tidak akan pernah selamat dari akhirat. Amin, amin. 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 Bentar dulu. Salah. Udah, boleh. Kalau Ikut. umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga bentar dulu. Oh iya, boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Ayo, Masalah bismillah. nasab yang Iya, penting bismillah. utama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama Ana Alamsyah atau Umar bin Yunus Jamalulail, Amal bin Yunus Jamalulail bukan habaib. bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu Semoga wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Amin. Allah laknat. Amin. Allah matikan anak dalam keadaan sholat. Amin, amin, ya Allah, amin, ya Allah. Umpamanya ya. Umpamanya antum Hasan Hasan bin Muhammad bin Barum. Muhammad Barum. Nah. Apa? Terus ayo. Iya. Apa? Enggak, antum mau ngomong apa? Umpamanya. Enggak, kan antum sudah meyakinkan. Iya. Meyakinkan dengan Meyakinkan. tanpa berhenti anak. Anak sudah datang. Ayo sudah, terus antum ngomong apa? Umpamanya. Iya, anda dengar. Kebohongan dari ada ini yang dikatakan sama anak bahwa ente anak meyakini bahwa dia bukan habaib. Moga-moga anak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Al-Fatihah. Allah. Ya Rasul. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syekhon itu harus mencatat terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robito pernah belain dia nggak? Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang Ana, mau Robito ngomong apa tentang Ana nggak ada masalah, Bu. Orang kampung belajar Iqra,
Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Bahwa kemudian habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyyin pun asing sekali. Mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil, sayyid jahil, sayyid jahil. Sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh Ketua Umum kita Habib Taufik. Kiamat seperti ini masih bersandiwara, masih berbohong. Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun, gila, apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya enggak. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh Ketua Umum kita Habib Taufik. Beliau menyampaikan ini momennya introspeksi. Diam saudara, karena aku kasar orangnya. Taruh dulu. Iya. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang Ana, mau Robito ngomong apa tentang Ana nggak ada masalah, Bu. Dengan aku Habib Wahyu Al-Gedakem bin Utsman bin Yahya bin Idrus, hati-hati sama habaib putih senuk horhonya. Habaib yang tidak putih, habaib Utsman bin Yahya, gila itu. Dia memberi fatwa agar tidak terjadi pemberontakan kepada Belanda. Dia mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Itu Utsman bin Yahya Habib. Jadi hati-hati, jangan pasrahkan negeri ini kepada para habaib. Para habaib itu orang-orang yang datang kepada Indonesia itu pada abad 18-19, dibawa oleh kapal Belanda, proyeknya Belanda, ngerti nggak? Jadi hati-hati gitu. Nah mereka itu pengkhianat gitu. Ya masa memberi fatwa dilarang memberontak kepada Belanda? Yaitu kalau tidak pribumi kayak gitu, karena dia tidak merasa memiliki. Karena sebelum itu kan ada perang Diponegoro, ada macam-macam di mana para didikan Wali Songo ini memberontak kepada Belanda. Para didikan Wali Songo dan anak buahnya, Wali Songo yang zuriahnya sampai kepada Rasul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sedang giat-giatnya memerdekakan bangsa ini. Habib bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Jadi kalau itu para kadrun KW pribumi yang goblok gitu, percaya aja lu sama habaib itu. Mereka itu punya proyek testing on the water, gimana dia kemudian meragukan nasab dari Wali Songo. Kalau tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan dari pribumi, mereka akan jalan terus menjadi antek-antek asing. Tetapi kita sebagai pribumi yang tadinya tidak peduli, tidak open, karena mereka mencari makan ya biarin saja. Tapi begitu meragukan, memberi
komen-komen memberi statement bahwa Wali Songo tidak punya nasab, Wali Songo tidak punya keturunan, maka kita lawan. Jangan sampai mereka meniru-niru nenek kakeknya Utsman bin Yahya yang mengharamkan pemberontakan kepada Belanda. Mereka adalah antek Belanda, pengkhianat. Hati-hati sama zaman. Yang bagus ada. Santai aja, nggak usah marah. Kalau imigran Hadramaut menganggap mereka itu derajatnya tinggi, sehingga mengawalkan pribumi, menganggap pribumi budak, nggak apa-apa. Menganggap pribumi derajatnya lebih rendah, nggak apa-apa. Nggak usah marah. Ya kalau logik, kalau orang logik, ya tinggal balas saja. Kita juga harus merasa bahwa kita derajatnya lebih tinggi. Kita bukan derajat mengharapkan sedekah seperti mereka. Kita bukan berderajat peminta-minta. Kita bukan derajat yang tidak mampu bersaing seperti mereka. Derajat kita lebih tinggi dalam dalam berbisnis. Kita pribumi sama Tionghoa jauh kemampuannya daripada mereka. Kan banyak rumah-rumah mereka tuh beralih fungsi menjadi milik pribumi dan Tionghoa, karena ya kalah bersaing. Jualan kursi, jualan parfum kalah sama pribumi sama Tionghoa. Ya, jadi derajat kita lebih tinggi, lebih bisa bersaing, lebih kompetitif, lebih kompeten daripada mereka. Derajat kompetensi kita jauh daripada mereka. Jadi nggak apa-apa mereka memandang rendah kita, kita pandang rendah mereka. Sama-sama makan nasi berak tai kok. Nggak usah diributin, nggak usah gelisah. Jadi sejak sekarang kalau saya begitu, memandang rendah derajat mereka, karena mereka memandang rendah derajat kita. Saya sih sama sekali nggak respect terhadap imigran daripada Hadramaut itu, karena derajatnya derajat lebih pintar kita, derajat bodoh, sehingga karena kalah mampu bersaing dalam bisnis, mereka jualan nasab, derajat jualan nasab. Kita derajat kompetensi tinggi, bukan derajat nasab bodoh seperti itu. Sama-sama makan nasi berak tai, nggak usah marah. Kalau mereka menganggap derajat kita rendah, ya kita balas. Mereka tuh lebih rendah daripada kita. Kitalah yang paling mulia. Kita lebih mulia daripada mereka. Kita bekerja keras, bekerja tidak mengharapkan sedekah, tapi dengan kerja keras, ulet, dan pakai otak. Otak kita adalah otak yang sangat berkompeten dibandingkan mereka. Itu aja. Namaku Bucil. Aku adalah Zuriah Tuan Takur. Kau harus mencintai aku, sebab Zuriah Tuan Takur itu akan memberi syafaat kelak kau mati. Kalau kau tidak mendapat syafaatku sebagai Zuriah Tuan Takur, maka kau tidak bisa masuk surga. Saudari-saudari, jangan ngiri saudari-saudari. Meskipun aku goblok, meskipun kerjaku adalah meminta-minta sedekah, meskipun kerjaku adalah membuat kebohongan-kebohongan, aku tetap masuk surga, saudari-saudari. Karena aku di samping sebagai cucu Zuriah Tuan Takur, aku adalah import edition, gak kayak kau pribumi yang matanya belok, hidungnya pesek, mukanya, pipinya tembem kayak celengan semar. Itu wajib untuk cinta kepada ane, saudari-saudari, karena ane yang bisa memasukkan intit ke dalam surga. Kami meskipun tukang bohong seperti berbohong tentang karomah saudari-saudari, datuk-datuk kami itu bisa membuat rantai emas yang dibentangkan dari langit sampai ke bumi, saudari-saudari, panjang sekali, panjang dan berat sekali.
Saudari-saudari datuk kami, makam datuk kami kalau dilewati pesawat-pesawatnya bisa rontok saudari-saudari. Karena kami adalah cucu zuriat Tuan Takur saudari-saudari. Karena nanti Tuhan sangat memberi prioritas utama, mengistimewakan orang yang mempunyai darah Tuan Takur saudari-saudari. Meskipun kami berbohong mengatakan bahwa datuk kami bisa mematikan neraka dengan sekali tiup, maka itu tetap saja tidak masalah karena kami diistimewakan oleh Tuhan saudari-saudari untuk berbohong. Kami diberi keleluasaan untuk berbohong saudari-saudari. Misalkan kami bisa datuk dan kami bisa menemui Tuhan sehari 70 kali saudari-saudari. Itulah kelebihan zuriat Tuan Takur saudari-saudari. Oleh karena itu saudari-saudari, barang siapa yang tidak cinta kepada kami maka nerakalah hadiahnya saudari-saudari. Maka saudari-saudari tidak boleh marah ketika kami memutuskan bahwa anak perempuan-perempuan kami tidak boleh menikah dengan kau para pribumi Celengan Semar. Sebab apa? Demi menjaga darahnya Tuan Takur saudari-saudari. Kalau saudari-saudari berani menikah dengan anak perempuan Ani saudari, maka ibadah ente tidak akan diterima Tuhan sampai keperawanannya anak perempuan kami dikembalikan keperawanannya, entah dijahit atau dioperasi. Itu saudari-saudari, itulah kami adalah bangsa yang diistimewakan Tuhan karena keturunan Tuan Takur saudari-saudari. Bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan, kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga, anak nggak butuh itu karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap menganggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun, harus ada di tengah. Dan Ana gak ada urusan. Ana juga baru lihat si Gembul, Ana gak kenal dia, gak tahu siapa. Ana gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Nggak usah pakai emosi, orang nggak emosi. Kenapa si Gembul nggak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu?
Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM 50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai. Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan. Anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau ente pengen terkenal gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhroh, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhroh, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu, hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, tabayun dulu, datang nanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini, ngobrol, ketemu, baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang Ana, mau Robito ngomong apa tentang Ana nggak ada masalah. Oke, Nur Ihya terus konge ki Imad. Oh, nggih monggo. Nggih pun. Pun dai, pun kata yai. Nggih, mangke pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sing penting banter. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dumateng para kiai, para tuan guru, para ajengan yang sangat kami hormati, para tubagus yang sangat kami hormati, para gus, para lora, mandar muga barokah kabih, banyak rezekina, lanjeng umurah, banyak putranya, amin Allahumma amin. Apa iku? Oh, enggak oleh. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga, Kiai Nur Ihya apa? Tubagus Nur Fadil, Gus Fakih, dan kita semua ini pasukannya, Gus Bodo. Sedaya mawon muga-muga kita barokah. Gus Suadi alhamdulillah berkomitmen tidak menambah lagi. Muga-muga punya Suadi bahagia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu. Apakah dengan tidak mengakui
nasab habaib yang ada tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlu sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga dakwah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Anak cucunya, keluarganya Ahlul Bait oleh Nabi diajar Islam. Sahabat top-top Abu Bakar, Umar diajar Islam. Marga terdekat Bani Hashim diajari Islam. Yang jauh-jauh Bani Tamim, Bani Toyek, Bani siapalah diajari Islam. Yang non-Arab Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Salman Al-Farisi Persia itu, Suhaib Ar-Rumi Eropa juga diajari Islam. Nah, juga bukan Ahlul Bait, Quraisy bukan Quraisy, Arab bukan Arab, yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW. Mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat khulafaur Rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, makanya toreh kala kabih nega oneng sampean. Ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Orang yang punya prinsip, katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ini? Terus saya sampean mikir, ojo omong-omongan, ibu-ibu kalau omongan. Enten para rawuh. Kalau hanya dari jalur Ahlul Bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah wafat masih muda, umur likuran. Atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur Ahlul. Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis, dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil. Akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan. Akan meriwayatkan sampai sepuh,
terbunuh ketika umur belum terlalu tua. Kesimpulannya, lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih. Dari kalangan budak namanya Bilal, diangkat menjadi muadzin. Yang buta Ibnu Ummi Maktum diangkat jadi muadzin. Qari'us sahabah, hafid 30 juz. Ubay bin Ka'ab, siapa yang ingin baca Quran fasih persis seperti saat Quran diturunkan, ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya, padahal bukan sanak famili, bukan dzurriyyah. Itulah Islam, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Halo, ojo fanatik teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang pinter khot, pinter nulis, Zaid bin Sabit dan yang lain-lain, diamanati Nabi mencatat Quran, dipercaya Abu Bakar membukukan Quran, padahal bukan keturunan siapa saja, ya sahabat saja. Keturunan siapa yang nggak tahu? Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling banyak. Clear apa enggak ini? Ikrimah, rungono, ben enggak fanatik. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Sinten? Wih, kok nulah-nulah ini? Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi. Enggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun, dan segala macamnya, nguasai Bukhari Muslim, Ihya, ya diangkat jadi kiai, mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlus sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4, Imam Syafi'i nasabe sopo? Tak oneng bro rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Woi, nasabe sopo? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh. Imam Ghazali, kita kepada beliau-beliau belas nggak ngerti nasabnya. Woi, nggak ngerti nasabnya, dan nggak tahu juga sahkah Islam kita.
manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah ini harus cari nasab ini, enggak juga kan? Lo ngoten boro rawuh, wong Pasuruan harus bengal nikah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepura anakku udah cangkolang lagi. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Peloso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Peloso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorob, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar, gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top menguasai itu ring Cina, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas. Bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear? Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Sadiliyah tanpa tahu
Abil Hasan Asyadili zuriyah sopo, ya tetap sah andai dari kajian Kiai Iman. Lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini zuriyah Rasul, ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib, tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisam, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadik fikhiyah, takrib, safina, sulam, kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughiyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham lagi? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah.
Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi, bin Ki, 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Nah, Bang. Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, Padebon. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, Padebon. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, Padebon. Nabi Fatona, cerdas, pinter. Said Maliki, cerdas, alimas, lumayan. Ada kemiripan. Nabi ganteng, abyad musrob ilal humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka, mon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Kohton,
Nabi Quraisy dia Tamim. Weh. Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada sukunah. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani. Wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan. Takbir prak. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, bodoh aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tibae keturunane semprol ya apa. Ngerti mboten niki? Verifikasi itu penting. Validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini Nuhun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah,
ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia, untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih Mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa, demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tathira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sama nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono Mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun, nasab keempat. Isim, paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 Mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih.
masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Cek bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kabib-kabib yang lagi cekcok mungkin permasalahan nasab, dan kita sudah lihat bersama apa sih permasalahannya sampai bermubahalah seperti itu ya teman-teman di depan Al-Quran. Dan waduh, sangat disayangkan perilaku seperti itu tidak patut dicontoh. Kenapa? Karena kita itu yang dihitungkan adalah akhlak dan juga keilmuan yang tidak seharusnya nasab ini dibangga-banggakan demi kepentingan sendiri. Dan juga tadi sudah kita lihat bersama Rabithah Alawiyah yang menegur Bahar bin Smith yang melihat tingkah laku atau perilaku dari Bahar bin Smith yang mungkin dianggap melenceng oleh Rabithah Alawiyah, serta tegas ceramah dari Kiai Marzuki yang sangat luar biasa tentang masalah nasab Bahlawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan sebuah pencerahan agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.